Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang berjudul Bukti Audit. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Fania Nabila Lakajo. Yang kedua, Pratiwi Nur Hidayah. Yang ketiga, Inggita Dwi Maulidia. Yang keempat, Aulia Nur Saputri. Yang kelima, Devi Andila Putri. Yang keenam, Anissa Alivia Imania. Submateri bab bukti audit meliputi 1. Sifat bukti, 2. Keputusan bukti audit, 3. Keandalan bukti, 4. Jenis bukti audit, 5. Dokumentasi audit, 6. Materi dan penyusunan. Bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sifat bukti audit. Sifat bukti audit mencakup catatan akuntansi yang mendasari dan semua informasi lain yang tersedia yang mendukung atau menguatkan. Adapun contohnya, seperti jurnal-jurnal, buku besar, buku pembantu, pedoman akuntansi, dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini seperti faktur, kontrak, serta informasi yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Keputusan bukti audit. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi bukti audit. 1. Prosedur audit yang digunakan. Prosedur audit merupakan rincian instruksi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan bukti audit yang diperoleh selama audit. 2. Ukuran sampel yang diperlukan. Auditor harus dapat menentukan berapa sampel yang digunakan untuk satu atau lebih populasi. Hal ini ditentukan dari luas pengendalian yang terotomasi dan berdasarkan pengendalian internal klien. 3. Item yang dipilih. Dalam memilih item yang digunakan sebagai sampel untuk diuji, auditor dapat memilih sampel dari populasi menggunakan beberapa metode, seperti suatu periode waktu tertentu, mengambil item yang mungkin mengandung kesalahan, dan kombinasi. 4. Penetapan waktu pelaksanaan. Auditor harus dapat menentukan kapan audit dilaksanakan dan berapa lama proses audit. Pelaksanaan prosedur audit dapat bervariasi, dari awal periode akuntansi hingga akhir periode akuntansi. Keandalan bukti audit. Keandalan bukti audit mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Jika bukti dapat diandalkan, maka bukti tersebut sangat membantu meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. Keandalan bukti tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan, yaitu yang pertama, independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari pihak luar entitas lebih andal dibandingkan dengan bukti yang didapatkan dari dalam entitas. Kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internal klien efektif, bukti audit yang diperoleh menjadi lebih andal dibandingkan jika pengendalian internalnya lemah. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, dan perhitungan ulang lebih andal daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasinya independen, bahan bukti tidak akan andal kecuali individu yang memberikan informasi tersebut merupakan orang yang berkompeten di bidangnya. Tingkat objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang memerlukan penilaian untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Keenam, ketepatan waktu. Ketepatan waktu dalam bukti audit mengacu pada kapan bahan bukti tersebut dikumpulkan atau diperoleh yang dicakup dalam audit tersebut. Bahan bukti dianggap lebih andal untuk akun-akun neraca ketika bahan bukti tersebut didapat saat mendekati tanggal neraca. Jenis bukti audit di sini ada 8. Yang pertama, pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. 2. Konfirmasi. Konfirmasi ini menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. 3. Inspeksi. Inspeksi ini adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. 4. Prosedur analitis. Prosedur analitis ini didefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. 5. Wawancara dengan klien. Wawancara dengan klien ini adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. 6. Rekalkulasi. Rekalkulasi ini melibatkan pengecekan ulang sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. 7. Pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang ini adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Terakhir adalah observasi. Observasi ini terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilakukan oleh pihak lain. Dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik. Tujuan adanya dokumentasi audit yaitu 1. Mendukung opini auditor mengenal kewajaran laporan keuangan. 2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan. 3. Sebagai referensi jika ada pertanyaan dari pihak yang berkepentingan. 4. Sebagai dasar review oleh supervisor dan partner. 5. Sebagai dasar perencanaan untuk tahun berikutnya. Karakteristik dokumentasi audit yaitu 1. Judul yang jelas, 2. Indeks dan cross preference atau untuk memudahkan pencarian. 3. Tick mark, tanda pengerjaan, simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa auditor sudah melaksanakan suatu prosedur audit tertentu. 4. Tujuan audit. 5. Kesimpulan. Penyusunan audit. Berikut ini penyusunan audit. 1. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. Secara umum, tujuan fungsi audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai akuntabilitasnya dan memberikan solusi alternatif untuk memperbaiki pengendalian manajemen. Secara individual, tujuan audit internal dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori aktivitas audit. 2. Review atas file audit. Review ini dilakukan dengan cara mempelajari kembali laporan-laporan dan informasi dari file audit yang telah dilakukan sebelumnya. Review ini bermanfaat untuk mengenal sifat operasi sebagai bahan untuk melaksanakan survei pendahuluan. 3. Menyeleksi tim audit. Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beban tanggung jawab yang akan dipikul oleh masing-masing staf auditor dan keahlian yang diperlukan untuk mengaudit bidang-bidang tertentu. 4. Komunikasi pendahuluan dengan audite dan pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, mengakomodasikan akses terhadap fasilitas, catatan dan personal, serta untuk memperoleh informasi dari audite atau pihak lain yang terkait. 5. Mempersiapkan program audit pendahuluan. Program audit pendahuluan ini memuat informasi seperti sasaran dan tujuan, serta ruang lingkup audit, pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus terjawab selama audit dilaksanakan, prosedur audit yang akan digunakan, dan bukti-bukti yang akan diuji.
6. Merencanakan laporan audit. Laporan audit merupakan media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Konsekuensinya, auditor harus mulai berpikir mengenai bagaimana laporan akan disusun, kapan akan diberikan atau dikirimkan, dan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi detail atau rincian yang akan disajikan dalam laporan dan untuk mengembangkan beberapa parameter dasar. 7. Persetujuan atas program audit dari Kepala Bagian Audit Internal. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa prosedur kerja mendukung tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit.